Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Sahrun Talk. Pada edisi hari ini, saya bangga karena kedatangan tamu sekaligus junior saya pada organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana saya kurang lebih 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, pernah menjadi ketua di lembaga ini. Dan saya berbangga sekali karena ada penerus dari generasi Tomoronene. Selamat datang Bung Amsar. Selamat datang Bang. Makasih. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ini kehormatan ini bisa diundang sama Bang Sahrun sepuh KNPI. Saya sudah kabari Bang semua sepuh KNPI. Baik. Hari ini kita turut membersamai kita ada di studio Ketua DPD PKS Bombana Bung Aflan Zulfadli, Sarjana Teknik Magister Engineering. Ada birokrat muda kita dari Tomoronene Bung Hendra, ada Bung Awal, dan ada rekan-rekan dari mahasiswa. Baik Bung Amsar, di perbincangan hari ini kita angkat topik yang ringan-ringan saja. Iya. Yang ada hubungannya dengan keberadaan Bung Amsar sebagai Ketua KNPI Provinsi, sebagai aktivis partai, sebagai caleg juga. Boleh kita bincangkan di sini, Boleh, tentu Bang, saja boleh. dengan suasana kekeluargaan. Saya ingin mulai dengan meminta Bung Amsar berkenan kiranya memberikan perkenalan kepada pemirsa Sahrun Talk biar lebih akrab. Baik, terima kasih Bung Sahrun. Ini sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi KNPI, bagi pemuda Sulawesi Tenggara, diundang langsung, saya ditelepon langsung sama Bung Sahrun, ketua besar kita Sulawesi Tenggara KNPI 20 tahun yang lalu. Baik. Nama saya Muhammad Amsar, lahir di Kebaena 6 bulan Desember 1983, Ya. tepatnya di Desa Tirongkotua, dulu Sampala Kambula. Lah, Iya. ya. Kemudian ya hari-hari kita ya seperti biasa, Bang Sahrun dulu dari NGO ke NGO, dari LSM ke LSM, dari kampus ke kampus, seperti itu aktivitas kita, tidak ada yang berubah Bang. Ya. Ya, sampai kita dipercayakan jadi ketua KNPI, alhamdulillah satu kebanggaan juga pada senior-senior, bahwa sebelum saya rupanya ada yang dari Pulau Kebaena yang mimpin KNPI, malah di usia jauh lebih mudah dibandingkan saya Bang. Ya. Saya kan 30 masuk 36 pada saat itu. Ya sudah dipercayakan sama beberapa pemegang OKP, organisasi kepemudaan pada saat itu. Ya kalau bersedia, oke, tinggalkan NGO, kita masuk coba di wadah berhimpunnya para pemuda. Baik. Terima kasih. Dengar-dengar Bung Amsar juga ini sudah jadi pengacara, atau sampai di mana sekarang perkembangannya? Pengacara belum Bang, kita baru teragenda untuk bulan ini pelantikan di pengadilan Pengadilan negeri. tinggi. Ya. 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 Baik. Bung Amsar, Kongkosa Tomoronene kemarin Ya. yang dilaksanakan di Taubonto menjadi diskusi khususnya buat kalangan Tomoronene di mana saja, di warung-warung kopi. Kegiatan itu sederhana tetapi melahirkan spirit baru
energi baru untuk generasi dan para tetua kita untuk bersatu. Bagaimana Bung Amsar melihat generasi muda kita atau Moroneni hari ini, utamanya para aktivis-aktivis yang boleh kita jujur mengatakan semakin berkurang? Apa kira-kira problemnya ini? Ya, kita kebetulan saya berada di luar daerah waktu kejadian saya juga dapat undangan untuk menghadiri urusan Moroneni ini. Ya, positif kita menilainya ini sebuah yang harus kita dorong, sebuah keharusan bagi saya. Saya sebagai ketua KNPI menilai bahwa jauh lompatan ke depan kita berpikir bonus demografi yang kita punya nanti ini itu tidak bercerita soal siklus Jawa, siklus Bugis, siklus Muna dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sadar bahwa lepas apa secara akademis, konteks akademik, bahwa proses penelitian yang pernah dilakukan oleh Prof. Rauf Tarimana bahwa suku Moroneni adalah suku tetua yang mendiami Sulawesi Tenggara ini. Lepas dari itu ya Tolaki dan Moroneni itu memang sama. Sama. Dari sisi bahasa kemudian ini yang menjadi persoalan kita selalu minder. Kenapa itu? Kita selalu minder. Nah, saya nggak tahu ini fenomena saya bilang Bang. Saya di mana-mana saya sampaikan bahwa lo apa yang kita mau ini kan kita mau ragukan ya di Den Haag saja, di Belanda saja kita tertulis di sana. Nah, menjadi persoalan kita sejak berdirinya Bombana saya tidak usah kita menceritakan bagaimana Buton. Abang lebih mafhum daripada Buton dulunya. Kita bercerita dari Bombana. Lah Bombana ini secara politik misalnya berapa sih orang Kebaena, orang Moroneni baik yang ada di Moroneni di Kepulauan, di Kebaena yang menjadi ya kalau di kabupaten itu kan tentu bupati. Kalau di birokrasi tadi ada Bang Hendra, ya sekda misalnya atau kepala dinas. Dan itu tentang selalu saya dorong bahwa ini kan masalah. Saya nggak tahu fenomenanya apa, kenapa mahasiswa mahasiswa di kampus, kemudian pemuda-pemuda yang notabene saya lihat juga di aktivis tergabung di aktivis, tapi tidak tertarik berbicara soal itu. Karena saya setiap hari mendorong, kita dorong itu bahwa bahkan saya lebih ekstrim Bang. Saya bilang bahwa soalnya kenapa saya bicara begini karena coba saya kita lihat misalnya di Kendari saja tadi alhamdulillah ada Bung Hendra. Jadi kepala dinas luar biasa, kepala dinas di Satuan Polisi Pampraja di wilayah Kota Madia Kendari. Itu aneh bagi orang lain loh. Aneh sekali. Padahal kalau misalkan orang Muna, misal keluarga sahabat kita dari Muna jadi kepala dinas Bombana, jadi kepala dinas di Kota Kendari, jangan aneh. Itu saya bahasakan sama mereka lebih ekstrim saya bilang. Nah ayo kita sama-sama. Lah saya jalan-jalan pelantikan juga Kabupaten Muna kemarin, bupatinya PJ Bupati Muna Barat, saya tanya, ada enggak orang Moroneni di sini? Enggak ada. Enggak ada Bang. Terus ada enggak kepala dinas? Enggak ada. Sementara kalau kita lihat itu selalu saya dorong Bang, bahwa kita punya kesamaan apalagi untuk merebut nanti yang saya bilang tadi bonus demografi ini secara lokalan saja kita lihat bagaimana kesiapan kita. Kita harus dorong. Generasi muda kita hari ini utamanya adik-adik mahasiswa pinginnya cepat-cepat selesai dan pulang jadi pekerja tambang. Di Kabaena contohnya, bersyukur kita ada Trias, PT Trias, mungkin satu-satunya atau satu dari sekian yang pemiliknya orang lokal. Orang lokal. Lain dari itu semua dari luar. Dikasih gula-gula dikit, udah mau mati dia. Padahal harusnya jauh lebih besar yang bisa diperoleh jika itu dirundingkan dengan baik. Tapi kan prestasi tertingginya adik-adik kita kan kalau pulang sarjana jadi pekerja tambang selesai. Gimana saya coba mulai dari bagaimana undang-undang dibukanya investasi pertambangan ini Bang sebagai lokomotif penggerak ekonomi bangsa sehingga masuk dalam nawacita Bapak Presiden Jokowi kemarin. Lah kendati pun Pulau Kabaena tidak cukup 2000 itu masalah sebenarnya. Tetapi kemudian saya ada cerita pengalaman kemarin sama penegak hukum, ada aparat hukum, kemudian saya ditanya bahwa ini ternyata Pak Haji Asari orang Kebaena bilang iya kalau kita mau jujur saya tidak punya
interest sama, saya tidak punya kepentingan apa sama Pak Haji Sahrun sama Haji Ashar. Tetapi kalau kita melihat dari sekian IUPK yang diberikan oleh pemerintah ke Pulau Kebaena yang tidak boleh ditambang tadi, satu-satunya adalah orang Kebaena. Dan di situ saya bicara. Saya bicara sama Pak Kapolda, saya bicara sama Pak Kajati pada saat itu. Enggak bisa. Ketika ini digoreng nanti, maka saya pastikan pasti ikut campur. Pasti itu. Nah, terus tanyanya lagi, bagaimana apa yang bisa kita bantu, kata Anda sebagai ketua KNPI? Sederhana. Silakan proses hukum jalan misalkan, tetapi saya ingin di IUP lain belajar dari Pak Haji Ashar. Pak Haji Ashar buat rumah di Kebaena. Semua pekerja-pekerjaannya malah dikesamping dari buruh ya, dikesampingkan bagaimana administrasi di harus ada ini ada itu. Enggak, kita tidak menemukan itu. Lo kamu bisa bawa mobil enggak? Bisa. Udah masuk kerja. Kita tidak akan menemukan itu di orang lain, pasti itu enggak mungkin. Satu, yang kedua, nah saya ingin bagaimana pemerintah betul-betul di Bombana itu melihat bagaimana Pak Haji Ashar ini sebagai putra daerah untuk kemudian merangkul semua yang diberikan kepercayaan kepada negara, daerah menambang di Pulau Kebaena. Adalah yang menambang di Kebaena kalau dikumpul-kumpul bang dari Kolaka Utara, Konawe Utara sampai Morowali nggak cukup lah dibandingkan hasil rezekian dari Kebaena. Baik. Itu yang kita ingin dorong pemuda, jangan hanya kuliah khususnya mahasiswa tiba-tiba selesai dia pikirannya jadi buruh di pertambangan. Kenapa tidak menghadap sama Haji Ashar? Pak Haji, masa di PT Timah orang lain datang, manajer juga tidak terlalu rumit amat pekerjaannya, hanya datang berdiri kemudian absen. Kalau hanya itu orang Kebaena bisa sarjananya kita. Baik, Bung Amsar selaku ketua KNPI, apa ini program unggulannya buat pemuda khususnya Seki pemuda Moronene ini yang bisa disampaikan ke pemirsa agar ini bisa kita pikirkan bareng-bareng tuh, melihat pemuda kita yang tanda petik ya masih belum berdaya. Harapan saya kepada anak-anak muda, kepada kawan-kawan pemuda, hari ini jangan kita kesannya jalan sendiri-sendiri. Ya. Sesempurna apapun kita kalau sendiri nggak bisa. Ini kan ada yang aneh kita bang, Bang Sahrun. Dulu ketika Bang Sahrun jadi ketua KNPI itu bangga loh bang, saya bangga sekali bang. Tapi ketika Bang Sahrun mengisi kontestasi yang ada, apakah itu ranah politik atau demokrasi, itu kemudian orang terpecah, tidak kemudian satu baris, kemudian menanyakan ke Pak Sahrun ini mau jadi bupati atau ketua DPR nih gitu kan. Terus bagaimana ke depannya? Nggak ada lagi, justru tepuk tangan yang kita dapatkan. Ini masalah. Satu, yang kedua, ya anak muda, kita harus paham betul ketika misalnya kita pemuda ini lepas kontrol, lepas kendali, kita satu-satu. Ingat teman-teman kayak Siti Saleha misalkan, Ibu Haji udah mau pensiun. Ya. Kemudian ada lagi di Om Subur sudah pensiun. Terus Pak Rusman sudah mau pensiun juga masih. Nah, kita sebagai anak-anak muda sudah pernah enggak kita duduk bareng sama teman-teman anak muda yang ada di birokrasi untuk persiapan kaderisasi nantinya? Saya khawatirnya kalau ini kawan-kawan pemuda Bombana khususnya, kalau kita tidak sering-sering kita duduk, itu menjadi problem ke depan. Kita akan menjadi komoditi pasti, saya pastikan. Kita akan menjadi komoditi lagi untuk kemudian digiring ke ranah. Besok kan putaran nasional kan sudah hitung bulan lagi bang. 2024 ini pemilu kada serentak. Kita secara primordial apa yang kita persiapkan untuk daerah kita? Saya minimal nih bang. Saya berada di fase di mana saya bertahan bahwa orang Moronene itu ternyata tidak bodoh-bodoh amat. Kalau hanya mimpin saya berada di fase untuk pengamanan saja. Legasi yang ditinggalkan Bang Sahrun sekarang saya buktikan mau bisa loh. Bisa. Lah kita bisa sekali. Nah sekarang teman-teman, ayo kita sama-sama. Bahkan kemarin lebih saya bicara sama Bapak Upi, pernah juga Pak Herianto, Ketua Golkar Bombana, bahwa akan lain suasananya ketika misalkan Ketua KNPI kita yang versi yang benar, yang konstitusi dipimpin sama orang, belum tentu Arham jadi Ketua KNPI Bombana. Bung Amsar, kita ada punya pekerjaan ini. Hipelwana, Himpunan Pemuda Pelajar Masuk Kebaena. Ya. Ini baru hidup lagi.
dari mati surinya. Demikian juga Hipamor. Hipamor ya. Ini kan dua-duanya ini komponen pemuda kita. Jadi sebagai saya menitipkan harapan nih sebagai Ketua KNPI, Siap. binalah mereka. Itu kader-kader kita dan saya harap kita proaktif untuk membina mereka. Jujur Bang, potong cerita Bang Sahrun. Saya sebenarnya itu yang salah satu yang selalu membuat saya malu bercerita, datang dengan kita diskusi dengan kebun, biasa kita diskusi. Sebenarnya saya selalu menghindar Bang, malu saya sama Abang sebenarnya. Di posisi dulu Abang selalu bagaimana adik-adik Hipelwana, nggak usah saya muncul ya kan, jangan sampai multitafsir lagi, Dinda kamu urus. Sampai sekarang Bang, lah buktinya kemarin mereka kumpul sendiri, saya tidak ada waktu yang bersama, saya tidak ada di tempat. Nah bukan berarti saya tidak perhatikan Bang, alhamdulillah saya sudah dapat laporan dari mahasiswa bahwa Hipamor sudah, Hipelwana sudah, tinggal juga saya titip sama ketua IMPIP bahwa kalau asrama itu misalkan lebih dari satu kamar dibagi rata, kemudian pembagian beasiswa di Membana prestasi dan miskin, cobalah sinergi dengan pemerintah untuk tidak ada yang tidak ada yang kesan monopoli Bang, saya bilang. Terus kaderisasinya juga ayo kita sama-sama nih. Kemarin saya dapat informasi ada berapa sekolah kedinasan yang memang itu menjurus ke anak-anak muda Bang. Ada sekolah akuntansi negara, ada STIN sekolah intelijen negara, terus ada prioritas TNI Polri yang misalkan anak dari kampung dari pelosok yang penghafal Al-Quran misalkan ada di Kebaina Bang, rumah Al-Quran ada Bang. Saya masuk sampai di Kebaina Bang. Kebetulan saya juga melakukan di KNPI ini, saya dorong teman-teman harus ya Jumat berbagilah, setiap Jumat kita upayakan minimal segelas aqua. Baik. Bung Amsar sebagai caleg Partai Demokrat. Ini ada Bang Afla. Sebagai caleg Partai Demokrat, saya bangga bahwa di belakang saya ada banyak generasi yang memberanikan diri untuk tampil menjadi caleg provinsi dari Bombana Konsen. Tentu yang kita harap bukan cuma berani-berani saja, pasti punya konsep, punya strategi. Seberapa optimis Bung Amsar melalui Partai Demokrat ini? Ya kalau itu Bang tentu kita punya hitungan, punya konsep, punya strategi untuk bagaimana kita optimis bahwa apa saja yang sudah dilakukan ini sehingga kita bisa optimis. Ya kita yakin dalam dunia demokrasi itu adalah ya ketemu meet the people. Pertama ya kita harus turun ketemu masyarakat. Kebetulan juga kalau misalkan di Bombana itu nama Amsar mungkin ada yang pro dan kontra, tidak mungkin sempurna, ada yang suka dan tidak suka. Yang pasti Amsar itu di jalanan satu, sama dengan Bung Sahrun dulu muncul sebagai ketua KNP. Habis itu saya masih ingat Bang Sahrun dulu sebagai anak muda malah pernah dikira ajudan di istana. Itu kan. Jadi hitung-hitungan itu kita belajar dari apa yang dilakukan Bung Sahrun sebagai ketua KNPI, sebagai senior sepuh di partai juga. Kita sangat, saya diam-diam Bang kadang membuka caranya Bang dulu Bang. Dan itu yang saya lakukan, turun terus di lapangan, ketemu persoalan mau pilih atau itu urusan belakang. Tapi optimis ya? Sangat optimis. Sangat optimis. Mohon doa dan dukungannya Bang. Semoga kita doakan, pasti kita doakan. Semoga ada lagi sejarah dulu KNPI termuda masuk di DPR, termuda pula. Jika sekiranya Tuhan mentakdirkan Bung Amsar jadi anggota DPRD provinsi, mau pilih komisi berapa? Saya mau pilih di komisi yang bagian pemekaran itu. Bapak penasaran saya Bang, kebayang hari ini tidak pernah mekar. Iya. Berarti komisi 1 ya? Kira-kira begitu Bang. Saya nggak salah komisi 1. Kita penasaran Bang. Kayak apa kita tertantang, Pak Sahrun sudah di kondisi ngurus KNPI, mengurus rakyat, sempat-sempatnya terbentuk di zamannya Abang. Saya baca risalah bagaimana Bombana Bang. Bang Sahrun luar biasa. Mudah-mudahan doakan Bang, kita juga bisa berbuat yang seperti Abang di kampung. Pemirsa, Sahrun Talk yang saya banggakan
ingin rasanya saya mengelaborasi lebih jauh, menggali lebih jauh, tapi kita dibatasi waktu. Siap. Mau masuk sholat maghrib. Sebelum kita akhiri, saya minta closing statement dari Bung Amsar yang bisa merangkum untuk generasi muda Moronene, untuk masyarakat Moronene, dan untuk kebersatuan, kebangkitan, kebersatuan orang Moronene. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya hanya ingin berpesan bahwa hijrah itu adalah satu kewajiban sunnah Rasul. Itu fisik dengan jasad rohani kita hijrah untuk kemudian melihat pengalaman. Tapi jangan lupa kampung. Jangan lupa kampung, karena yang tahu kampung kita, yang tahu orang tua di kampung, yang tahu keluarga kita di kita. Nah, kita mau kemana kan? Ketika kita sudah hijrah di Jakarta, di luar negeri belajar, kita bawa pulang untuk kemudian ini loh, kita satukan, rekatkan kembali. Jangan lagi ada yang ketika lihat Bang Sahrun gagal, Bang Yani gagal, Bang Iskandar gagal, kita tepuk tangan. Itu justru kemudian kita harus, apa yang salah dengan kita? Baik. Artinya sekali lagi, ayo kita hijrah pengetahuan, hijrah fisik, kemudian kita lihat, kita datang, kita lihat dari dekat kampung kita seperti apa. Baik Bung Amsar. Pemirsa, sepeduli-pedulinya orang lain terhadap negeri kita, tidak akan sama kepeduliannya dengan kita. Tidak akan sama, Pak. Bung Amsar sedang berjuang menjadi caleg. Bung Amsar bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari kita semua. Ya. Maka itu saya menghimbau kepada kerabat, keluarga, sahabat Handai Tolan, mari kita membersamai perjuangan kader-kader kita, Bung Amsar, Bung Aflan, Bung Arham, Bung Asrin, Bung Arham dan teman-teman Ansir lain yang sedang berjuang. Semoga saja dalam perjuangan mereka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin jika beliau-beliau terpilih pasti ada manfaatnya buat negeri kita, buat masyarakat kita. Ingin rasanya kita berlama-lama tapi waktu yang membatasi kita. Ya, makasih, Terima kasih Makasih, Bung Amsar. Pemirsa sekalian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.